Baik, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan detail-detail dari gambar. Detail ini adalah sebuah lapisan, jadi bisa kita bilang ini lapisan kuarsit lah, bisa kita lihat dari ini ya. Ini sebuah lapisan kuarsit dengan dip semuanya itu 40 derajat N, 90 derajat W. Nah, jadi di sini yang pertama kali bisa kita lihat tuh adalah ininya ya, strike-nya itu N25 derajat E, itu yang ini kita bisa tandai strike-nya. Kita akan tandai dulu, ini adalah strike-nya. Jadi kita bisa lihat tuh bahwa ini tuh kan menunjukkan nilai arah strike dari lapisan batuan ini, yaitu berarah 25 derajat dari utara ke timur. Lalu setelahnya kita bisa menentukan atau bisa mengidentifikasi bahwa di gambar ini ada yang namanya apparent dip atau dip semu. Jadi ini adalah apparent dip-nya atau dip semunya. Kita tandai dulu di sini dip semunya. Jadi sudut kemiringan yang terbentuk di sini, ini terbentuk di sini, itu adalah sudut kemiringan yang terbentuk dinding vertikal luar tersebut. Bisa kita namakan ini adalah apparent dip atau dip semu. Nah, biasanya nilai sudut dip semu ini selalu lebih kecil daripada nilai true dip, karena arah pemotongan itu nggak tegak lurus terhadap garis strike-nya. Lalu selanjutnya adalah kita akan mencari true dip-nya. Nah, sebelumnya di sini kan belum diketahui nih true dip-nya yang mana, jadi kita akan mencarinya. Jadi kita akan menggunakan rumus beta jadi cara carinya adalah seperti ini. Kan arah strike-nya adalah N25 derajat kan, dan arah kemiringan semu pada bidang dindingnya itu kan sebesar 90 derajat. Jadi kita bakal mengurangi, yaitu beta 90 derajat dikurang 25 derajat menghasilkan beta 65 derajat. Selanjutnya, untuk menghitung true dip-nya atau dip yang sebenarnya, kita akan menggunakan tan alfa sama dengan tan true dip dikali sin B. Ini adalah rumusnya. Ini karena kepanjangan ya, nggak apa-apa Pak, agak panjang dikit Pak. Jadi kita bakal, tadi kan di sini bisa kita lihat tan alfanya itu 40 derajat. Lalu untuk tan true dip-nya itu kan masih belum diketahui. Dikali sin betanya tadi 65 derajat. Tadi kan udah diketahui ya. Nah, sin 65 derajat. Lalu selanjutnya kita hitung terus ini. Berarti selanjutnya ini perhitungan selanjutnya berarti gini.
tan true dip sama dengan tan 40 derajat per sin 65 derajat ini. Nah, sin 65 derajat ini. Nah, jadi kita hitung terus. Tan true dip tan 40 derajat itu sama dengan 0,839 per sin 65 derajat itu 0,906. Nah, itu akan menghasilkan 0,926. Nah, jadi bisa kita dapati hasil perhitungannya adalah true dip. Jadi sini saya akan gambar lambang aja Pak. True dip sama dengan arctan 0,926 atau sama dengan 42,8 derajat. Jadi dari hasil perhitungan ini semua bisa kita dapati bahwa nilai dari dip sebenarnya atau true dip adalah 42,8 derajat. Jadi sini saya akan menandainya saja yang mana true dipnya. Jadi true dipnya adalah yang ini. Nah, ini adalah true dipnya. Di sini udah kita dapati strike-nya, true dip dan dip semuanya. Lalu selanjutnya bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada yang tadi yaitu alfa 40 derajat. Nah, itu dihitung dari sini. Dari sini. Nah, ini adalah sudut alfa 40 derajat ini bisa kita bilang sudut horizontal antara arah true dip dengan bidang sayatan vertikal tempat upper dipnya itu diukur. Nah, jadi kita akan lanjut ke gambar yang di sebelah kanan. Sebelah kanan ini masih lapisan kuarsit juga, cuman beda ininya aja, kayak di gambarnya itu dibalik dari arah sini ke arah sana, dari arah sini ke arah sana. Ke satunya lagi tuh ke arah sana. Bisa dibilang begitu ya.
cuman nggak terlalu penting karena di sini kita akan menentukan strike dari gambar sebelah kanan ini. Jadi untuk strike yang di sini, strike-nya itu yang ini. Nah, ini tuh strike-nya. Kan kita tandai dulu strike-nya. Jadi garis horizontalnya ini tuh dia tegak lurus 90 derajat terhadap arah kemiringan lapisan batuan. Jadi bisa kita lihat nih di gambar itu kan ada tuh simbol siku-siku nih. Nah ini tuh 90 derajat terhadap bukan terhadap ya, tapi simbol siku-sikunya ini yang 90 derajatnya ini tuh dia tuh di permukaan horizontalnya itu menunjukkan hubungan antara arah utara atau garis jurusnya itu dengan arah kemiringan. Nah, di sini kita tuh udah bisa menentukan true dip-nya. Di sini tuh udah kelihatan yang ini. Nih. Yang ini tuh adalah true dip-nya. Nah, jadi pada gambar ini tuh true dip-nya ditandai dengan ini ya, delta. Nah, jadi sudut ini tuh diukur pada penampang tegak lurus terhadap strike. Lalu di gambar ini kita bisa melihat nih ada panah hitam bertuliskan N yang ini. Nah, ini adalah dia itu berarti menunjukkan ke arah utara. Contohnya itu kayak dip direction tuh dapat dinyatakan relatif terhadap utara. Misalnya tuh 115 derajat jika diukur searah jarum jam dari utara. Misalnya tuh gitu. Jadi dari dua gambar ini hanya ini bisa saya jelaskan. Jadi saya akan lanjut ke gambar yang selanjutnya. Jadi kita bisa lihat gambar ini. Jadi kita nanti akan jelaskan juga. Nah, jadi yang bisa saya jelaskan pertama kali bahwa di sini tuh kan ada nih yang ada yang abu-abu dan yang putih. Nah, yang abu-abunya ini tuh kayak mana ya, dia tuh merepresentasikan bidang perlapisan atau struktur dari batuan tuh yang miring ke arah bawah. Nah, menurut saya kayak gitu, Pak. Nah, jadi lanjut sini saya akan menentukan di mana strike-nya. Nah, jadi ini menurut saya adalah strike-nya. Ini strike dari lapisan ini. Nah, ini adalah strike-nya. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar, ini adalah garis horizontal pada bidangnya yang strike-nya ini. Jadi strike-nya ini bisa kita bilang nih ada nih N 45 derajat ini. Kita udah tahu nilainya di situ, jadi bisa kita buat aja N 45 derajat E atau S 45 derajat W. Nah, bisa kita buat gini aja. Ini adalah strike-nya. Ini adalah nilai dari strike-nya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan dip semuanya atau apparent dip-nya. Nah, jadi dari O ke A ini yang alfa 115 derajat ini adalah dip semu ke 1, dip atau dip semu pertamanya. Atau bisa juga dibilang apparent dip. Ini dip semu 1. Dia ini diukur pada arah yang tidak tegak lurus atau strike-nya lah ya. Nah, ini dip semunya atau apparent dip satunya tuh dari O ke A yang memiliki nilai, dari O ke A ini memiliki nilai S 50 derajat E. Ini kita lihat di sini. Lalu kita akan menentukan dip yang kedua, yaitu dip semu yang keduanya itu. Jadi dip semu yang keduanya itu dari O ke C.
ini adalah dip semu yang keduanya. Kita gini aja, kita buat tulisan dip semu keduanya. Nah, jadi dip semu yang kedua ini bernilai dari O ke C ini N 45 derajat E atau alfa 28 derajat. Nah, dari O ke B ini, nah ini baru true dipnya atau dip sebenarnya nih. Ini adalah true dip. Ini true dipnya. Bisa ditulis juga di sini. Ini menandakan true dipnya ya, atau sudut 90 derajatnya. Nah, terus ada yang ini ya nih, YZ ini. Nah, bisa kita bilang XYZ ini dia titik dasar elevasinya tuh elevasinya sama. Jadi X ke Y ke Z itu titik dasar elevasinya sama. Nah, di sini kita juga bisa melihat nih tanda panah N ini. Nah, berarti dia ini menunjukkan ke arah 45 derajat ke arah utara. Nah, ini yang O ini adalah titik asal di permukaan horizontal ini, dari permukaan horizontal semuanya ini, dimana pengukurannya itu dimulai. Nah, jadi mungkin cuma ini bisa saya jelaskan. Sebelumnya Bapak bisa lihat di NPM saya, Pak. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.